Halo, saya Nadia Ardiwinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan membahas tentang Ikajime. Tapi sebelum mengikuti videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Orang Jepang suka sekali makan ikan, terutama yang masih mentah seperti sashimi dan sushi. Mereka suka sekali makan ikan salmon, ikan tuna, dan makarel yang biasanya itu ada di laut yang dalam. Oleh karenanya mereka harus berlayar jauh ke tengah samudera untuk menangkap ikan-ikan itu. Di zaman dahulu, mereka tidak berani berlayar jauh untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak. Sebab ketika mereka mendapat ikan, mereka harus cepat-cepat membawanya kembali ke darat sebelum ikan-ikan itu membusuk. Dengan perkembangan zaman, mereka akhirnya berpikir untuk menggunakan es batu dan freezer demi mengawetkan ikan-ikan itu. Namun orang Jepang ternyata tidak menyukai ikan yang sudah mati. Mereka menginginkan ikan yang masih segar. Nelayan-nelayan Jepang pun akhirnya membuat kolam di kapalnya agar bisa membawa ikan-ikan itu dalam keadaan hidup-hidup. Tapi ternyata sulit. Sekalipun mereka berhasil menangkap hidup-hidup dan menaruhnya di kolam, namun banyak ikan-ikan itu yang mati sesampainya di darat karena stres dan harus berenang di kolam yang terbatas. Stres pada ikan juga ternyata akan merusak otot-ototnya sehingga tekstur dagingnya pun menjadi lembek dan ini akan mengubah rasa dagingnya. Orang Jepang pantang menyerah. Dia terus berusaha untuk bisa membawa ikan-ikan segar ke darat. Hingga akhirnya mereka menemukan teknik Ikejime. Teknik ini menggunakan teknik akupuntur. Otak ikan dirusak beserta dengan saraf tulang belakang sehingga ikan akan hilang kesadaran dan lumpuh. Tetapi ikan-ikan itu tidak mati sehingga juga tidak akan membusuk sampai waktu yang relatif lama. Banyak orang menganggap metode Ikajime ini merupakan cara yang kejam. Padahal sesungguhnya cara ini merupakan cara terbaik dan memberikan respek yang tinggi pada ikan. Apa moral cerita dari kisah ini? Nelayan Jepang mempunyai kemampuan hebat untuk membuat kualitas produk yang begitu hebat dengan menggunakan teknologi dari disiplin ilmu yang hebat. Namun ilmu yang umumnya digunakan oleh para nelayan adalah ilmu akupuntur. Sebuah inovasi hebat bisa dilakukan jika kita bisa melibatkan multidisiplin ilmu untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Dalam dunia bisnis, kita mengenal ada dua jenis leader berdasarkan dari pengetahuan dan keterampilannya. Ada pemimpin yang spesialis, di mana dia mempunyai satu jenis keahlian khusus, misalnya finance, atau IT, atau HR, atau marketing, dan lain-lain. Yang kita sebut mereka ini sebagai the specialist. Nah, yang kedua adalah leader yang mengerti multidisiplin ilmu, atau disebut sebagai the generalist. Meski ilmu dari pemimpin generalis ini tidak akan pernah bisa menandingi pemimpin spesialis di bidangnya, tapi karena dia mempunyai begitu banyak pengetahuan dan keterampilan di bidang yang beragam, dia bisa menghasilkan inovasi yang jauh lebih hebat dan lebih kreatif. Di zaman ini, belajar, berpikir, dan menghasilkan produk, semuanya memerlukan multidisiplin ilmu. Bukankah semua penciptaan produk baru dihasilkan oleh multidisiplin ilmu juga? Belajar dari nelayan Jepang yang menggunakan Ikejime atau teknik akupuntur, kita juga perlu menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk menghasilkan sebuah produk dan sebuah karya yang berbeda. Begitulah topik bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.